Jokowi ini bukan Fir'aun. Bukan Fir'aun, Tetapi orang-orang yang melawan Jokowi merasa dirinya Musa. Iblis lebih senang ada pemilu apa enggak Bang kira-kira Bang? Iblis lebih senang ada pemilu Iblis apa enggak? senang ada pemilu tapi rusuh. Artinya untuk menentang iblis kita caranya? Ya cegah pemilunya juga. Dia akan menjadi Fir'aun abad modern. Dan itulah sebabnya Fir'aun dulu itu karena kekuasaannya itu tadi. Arogansi, ya kan, zalim. Fir'aun ini zalim dan sombong. Nah kira-kira kalau jadi pemimpin, Jangan kayak gitu. jangan zalim dan sombong. Salah satu aja. Izin Bang, kasih cerita Fir'aun dulu. Fir'aun dengan kejahatan ini dan keadilan, intimidasi. Kaucu pernah Ya udah Kaucu, Fir'aun ini di sini Bos. Kaucu masa Kaucu itu Pak JK maksudnya panggilan saya bukan itu Pak JK. Iya. Ya kalau kita bicara Fir'aun, ini kan bicara politik ya. Polisi. Kekuasaan, politik. Oh politik. Kekuasaan. Nah sekarang ini kan Fir'aun ini bergelantayangan itu sekarang ini. Nggak bisa ada pada diri satu orang. Karena kan Fir'aun itu kan karakter, sifat. Ya kan? Hanya dalam kekuasaan dia melakukan tindakan-tindakan yang ketidakadilan, penindasan, penekanan gitu. Nah jadi sifat-sifat Fir'aun ini bisa ada pada diri setiap manusia. Jadi akhirnya apa? Fir'aun ini bisa seperti iblis itu, ada di mana-mana dia. Ada dalam darah kita juga. Jadi setiap orang yang kita lihat memang jiwanya melakukan atau menyakiti orang lain, menindas orang lain, itu sifat Fir'aun. Cuman dalam skala besar lagi kan itu dia punya kekuasaan yang lebih absolut. Kan gitu. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Berarti kekuasaan absolut ini harus diselesaikan dengan perlawanan absolut juga. Nah, perlawanan absolut itu kan ada dua. Fir'aun ini kalau kita cerita ya, Nabi Musa pun itu. Aduh panjang lagi Nabi Musa. Fir'aun sama Nabi Musa satu cerita. Iya benar. Konteks Satu cerita. Oh iya. Satu paket. Nggak bisa pisahkan. Oh bukan hidup dalam terpisah. Pakaiannya penguasa sama oposisi nih. Oh, saya pikir satu perjanjian lama, satu perjanjian baru enggak? Nah, udah. Lu soal agama udah lo. Iya. Maksud pada tuh. Bukan, ini nggak ngerti sejarah Mesir. Makanya nggak ngerti kau. Oh, kupikir Musa ini juga di Kau sejarah Rwanda Jawa ini, Barat Bang. aja yang kau pelajari. Inilah. Itu pun salah, nggak ngerti juga kalau Jawa Barat. Sekarang kita tidak suka bumi di mana salah. Lanjut. Nah, jadi Lupa Bang. Ingat nggak? Musa, Firaun, Musa. Nabi Musa. Musa ini Wagub Sumatera Utara loh Bang. Lupa lagi. Musa Rejeksa ini. Rejeksa. Iya kan? Iya. Ya. Jadi Nabi Musa Di Iran nggak ada Musa Bang. Nabi Musa itu gimana Bang? Tunggu dulu deh. Ya. Nabi Musa ini kan mengadu kepada Tuhan. Caranya? Betapa kejamnya Musa ini ceritakan sama Nabi Musa. Ya. Tuhan bilang, Musa, kau datang sama dia baik-baik. Ya kan? Sampaikan pesan kepada Fir'aun ini baik-baik. Balik lagi Musa, nggak mau. Hah? Nggak mau kan Fir'aunnya? Sudah disampaikan baik-baik, nggak mau. Iya. Nah, kalau gitu baru kau perangi dia. Ambil sikap. Tadinya kan sikapnya supaya ada dialog. Fir'aun kan nggak mau. Nah kalau sekarang ini kita tidak menganggap Pak Jokowi Fir'aun. Bang, nggak ada yang bilang Bukan, Pak bukan. Jokowi Fir'aun Bang. Makanya, Yang kan? kaos kuning itu mungkin Fir'aun.
Abang ini juga Yang mau terlalu disekolahkan jauh. sekolah Jangan, politik jangan ya. kalau aku cerita ini seolah-olah oh ini ke Pak Jokowi arahnya bukan. Loh, memang bukan, nggak ada pikiran itu. Makanya kan istilahnya itu kita harus alaskan dulu. Alas dulu. Kalau nggak ngerti alas kamu. Abang mau muncul bahaya, Bang. Gimana? Fir'aun nggak mau dengar. Nabi Musa Ya perang kan. Perang. Akhirnya Fir'aun bukan Jokowi. bukan Jokowi. Jokowi. Jadi, Musanya siapa, Bang? nah sekarang ini persoalannya mereka. Jadi gini lucu. Jokowi ini bukan Fir'aun. Bukan Fir'aun. Pasti. Benar. Bukan. Tetapi orang-orang yang melawan Jokowi merasa dirinya Musa. Seperti Ya banyak lah kan ya, dengan menggunakan agama segala macam kan gitu. Sehingga mereka merasa lebih baik dari Jokowi kan gitu. Berarti Opung Panda ini Musa nih berarti sekarang. Karena melawan Jokowi. Nggak pakai nasionalisme kalau mau. Oh iya. bukan agama dia. Oh ya, Ini kan bicara agama gitu. Nah, lain loh. jadi seolah-olah orang yang berhadapan dengan Jokowi ini adalah Musa. Jadi itu agamanya Opung. Nasionalisme. Di tempat Opung juga ada Musa kan, Bang? Kristen ada Musa juga kan? Ada Moses. Moses, iya ada juga kawan. Kita kasih tongkat Opung lah, biar pantas-pantasan deh kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa pada akhirnya Fir'aun itu jatuh. Tapi siapa yang menjatuhkan? Harus orang yang mempunyai kualitas seperti Musa. Yang tongkatnya kalau jadi ular, makan ular-ular dukun-dukun Itu penyihir. limbat lah ya. Kalau sekarang kan lepasin lompatnya ngetok kepalanya sendiri kan? Iya. Oh, tapi disclaimer-nya Jokowi bukan Fir'aun gitu Ya ya. pasti dong. Nah, terus George Bush apa hubungannya dalam percakapan? Gak ada loh. Ya. Oke. Waduh, ini Fir'aun ini kayak iblis sekarang bergantayangan di mana-mana. Ya kan? Kalau dulu cuma satu dan kita lihat fisiknya Fir'aun itu, sekarang kan udah kayak iblis. Jadi Fir'aun ini salah satu dosa dia yang paling besar adalah dia ini kan membunuh semua anak laki-laki. Setiap anak laki-laki yang lahir itu dibunuh sama Fir'aun. Kenapa? Anak laki-laki. Ya karena dia takut Diramalkan akan membunuh dia. akan menggantikan dia. Dia kan tahu anak laki yang mana yang ini kan dia ini kan semuanya ramalan Quran. Quran itu bercerita tentang akan lahir seorang anak terus yang namanya Musa ini nabi kan. Gitu loh. Nah, dia jadi semua anak laki Tebas. ditebas sama dia. Nah, Fir'aun makanya Allah punya ini anak perempuan aja yang hidup. Nah, sama aja misalnya pada masa Nabi Muhammad orang-orang Yahudi itu mencari yang namanya Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad ini kan semua perempuan disuruh untuk bisa menyusui karena kata mereka ibunya Nabi Muhammad itu tidak bisa disusui oleh Nabi Muhammad. Menyusui Nabi Muhammad. Menyusui Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, sehingga mereka semuanya mencari ciri-ciri seorang anak yang punya stem di belakangnya. Karena itu mereka di kitab mereka itu kan ada itu cerita akan lahir karena ini kan Nabi Isa yang mengatakan setelahku akan ada seorang yang namanya Ahmad. Kan gitu. Terus nih Musa apa kabarnya nih, Bang? Nah, makanya ini kaitan anak laki dulu. Oh. Ya kan cerita itu harus komprehensif. Harus nyambung ya. Nggak bisa parsial. Dari Musa ke Muhammad kan jauh, Bang. Bukan, ini kan Dari Nabi Firaun ya. ke George Bush pun pernah. Apa yang lu kagetin udah dengerin aja. Ya. Nah, jadi memang Bener juga. terhadap anak laki ini memang menjadi problem dulu itu karena dianggap Nabi itu kan semuanya laki. Ini yang akan menggantikan Nah. posisi-posisi raja-raja pada masa itu. Iya. Gitu loh. Nah, oleh karena itu semua anak laki itu dibunuh, yang hidup hanya perempuan. Jadi kita harus hati-hati nih, ya kan? Kita lihat aja yang suka membunuh anak laki yang ditinggali perempuan itu adalah sisa-sisa Fir'aun. Oh gitu. Sampai sekarang perdebatan di dalam dunia ini, ya, misalnya apa? Apakah kita ini keturunan Adam atau belum? Kan gitu kan? Jangan-jangan betul kata Darwin, ada keturunan Adam, ada keturunan Adam yang betul-betul manusia itu dari asal usulnya manusia, itu keturunan Adam. Ada juga memang manusia ini keturunan monyet. Betul juga kata Darwin itu. Artinya katanya kalau yang namanya keturunan Adam itu pasti orangnya benar semua tuh.
Kalau keturunan monyet inilah berantakan nih. Ya kan disitulah perampok macam-macam itu, pembunuh, kriminal segala macam ini turunan-turunan. Kita ini monyet. masuk mana Bang, kita ini? Kita ini Bertiga setengah Adam setengah monyet. Musa di mana Musa? Nah udah kan tadi Musa selamat, ya kan? Nah Musa Kok nggak selamat. dibunuh Musa? Nah Musa tidak dibunuh itu karena berkat istrinya Fir'aun. Makanya istrinya Fir'aun namanya Asyah itu menjadi perempuan yang mulia kan. 4 wanita mulia itu di dunia itu. Siapa Satu Bang? istrinya Fir'aun, Asyah. Lady Kemudian Lady Di? kok nggak boleh main-main. Oh nggak benar. Oh ini. Ya kan? Kemudian anaknya Nabi Fatimah. Oh ini dari Kemudian kitab Maryam suci. kan? Ya. Sama Siti Khadijah kan itu. Nah, jadi ketika Fir'aun itu Musa itu dipelihara sama Fir'aun, ya, kemudian kan Fir'aun marah kepada Musa ini. Marah kepada Musa karena ada tersinggung lah si Fir'aun ini. Kata istrinya jangan dulu, ini masih anak kecil. Ya kan? Kau lihat tuh, apa buktinya dia anak kecil? Bara dimakan. Ya kan? Makanya dianggap Nabi Musa ini tidak lancar dalam berbicara karena Makan bara. karena Lidahnya. menggigit bara itu lidahnya. Makanya untuk berbicara lancar dengan Fir'aun, Allah kasih namanya Harun sebagai pendamping dari Musa. Musa. Gitu. Harun nih Jubirnya. laki-laki. Ya. Tapi Laki lah nggak dibunuh. Harun masa perempuan. Nggak, tapi nggak dibunuh juga kan laki-laki itu dibunuh. Ya istrinya, karena istrinya bilang ini masih anak-anak. Ya kan, lama-lama berkembang, dia menjadi besar, dia menjadi kekuatan sendiri, itulah dia lawan Fir'aun. Ini kan Nabi. Jadi konteksnya menjelang pemilu ini apa cerita Bang? Siapa Musa, siapa Harun Bang? Siapa Fir'aun? Siapa Fir'aun? Kalau Harun ini banyak sekarang. Relawan-relawan juru bicara ini. Musanya kan sama gitu loh. Fir'aun? Hah? Aduh bagian ini dipotong ya. Tapi kalau untuk PSI, ucapan saya tadi nggak cocok karena belum pernah menang. Iya makanya kalau belum pernah menang, makanya harus berusaha untuk menang. Ya, kita doakan lah. Iya, nggak butuh doa bang, butuh bantuan. Jangan salah. Oh, bantuan itu doa itu adalah bantuan. Doa ini, ya kan, bisa membolak-balik Iya, situasi. Siap. Atau Kasih contoh orang dulu, kasih contoh dulu. Hah? Kasih dulu contoh. Kasih contoh dulu Fir'aun nih kekuatan kasih doa. Fir'aun lagi. Ya buktinya begitu kuatnya Fir'aun, kan? Iya kan? Tapi dengan doanya Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya kan, terbelah laut, Fir'aun tenggelam. Siapa yang nyangka? Coba. Karena apa Bang? Karena doa. Karena doa. Ya. Tongkat dukun-dukunnya Fir'aun. ular dukun-dukunnya Fir'aun dengan tongkat Nabi Musa berubah mati semua. Itu doa. Laut dibelah juga bang, laut. Nah, Kasih ayat dulu satu. Hah? Ayat dulu, kasih ayat. Udahlah. Untuk mengabarkan Dengan- kekuatan dengan- doa dalam Biar kita politik lempar ini loh, Bang. pertanyaan penonton dulu. Ayat Quran ini berat. Iya. Bang, supaya Valdo ini nggak terlalu sekuler sekarang ini, udah terlalu sekuler Valdo. Kasih Coba, dulu Bang, kasih kembali ke buat- kitoh ini loh. Kalau Valdo. ayat pendeknya gini, Iya. ampusikum wa ahlikum nara. Oh iya. Selamatkanlah diri kau dan keluargamu dari api Api neraka. neraka. Berarti kita keluar aja dari politik nih bang. Itu kan, jangan yang panjang-panjang. Siap. Nah, Ayat favorit ustadz itu tuh bang. nah. Ya tapi lagi-lagi pasti harus kepilih. Kalau nggak kepilih itu kan ya gimana ya? Ya ibarat main bola tuh nggak pernah ada nyetak gol gitu loh. Kalah terus. Karena Mr. Q udah berbicara soal The Clash of Titan ini bang, silakan abang tutup dulu dengan cerita Fir'aun kita ini bang. Silakan bang. Kasih batuk dulu biar kayak suasana khotbah kan. Di Indonesia ini nggak relevan lagi kita bicara Fir'aun. Karena Terlalu banyak Fir'aunnya. Jadi kita kan, Fir'aun ngomongin Fir'aun. Fir'aun itu harus satu ya. ya harus satu. Kalau udah terlalu banyak kita udah nggak bisa menganalisis lagi. Jadi sebenarnya kita harapkan itu aja lah. Bahwa kalau bisa jangan terjadi konflik-konflik ya, Betul. yang tajam.
Konflik yang dikhawatirkan tadi oleh Abang Mister- bilang nggak jadi pemilu. Mr. Q. bukan Lo konflik ya lagi. itu mencegah terjadi konflik itu ya Bisa jadi. pemilu nggak jadi. Jadi zaman Fir'aun ada konflik nggak bang waktu itu bang? Hah? Zaman Bukan konflik konflik besar. lagi, besar-besaran lah itu. Besar-besaran. Ya coba. Itu tesis beliau bos. Daripada berkonflik lebih baik batal pemilu coba kan? Ya. Jadi begini. Ini kan pertimbangan. Kalau informasi intelijen sampai kepada Pak Jokowi misalnya, atau kepada Panglima TNI, kepada Kapolri, bahwa ini kalau pemilu kita selenggarakan, misalnya kan ada informasi intelijen ya, Iya. nggak tahu kita dari mana, asing atau lokal, bahwa akan terjadi kerusuhan yang total, lebih bagus kita tunda dulu, kan gitu. Nah, daripada korban terlalu besar, misalnya, itu bisa terjadi. Kita kan nggak tahu, kok kan bukan Intel kau, makanya kau nggak tahu. Nah, yang tahu itu Pak Kan yang Jokowi. intel abang. Pak Jokowi itu tahu. Ya. Nah, jadi ini kan kemudian apalagi ada suara-suara supaya Pak BG minta dicopot. Itu kan dari Ade Armando kan. Gitu. Jangan nanya ke kita nggak tahu. Nggak kan kalian pasti nonton udah. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Coba Abang cerita aja dulu. apa cerita dulu apa permintaan Bang Ade? Lah ada di video nanti aku kirim lah. Enggak, abang aja kasih summary gimana? Iya, alasannya bahwa tidak netral ya. Bin kan nggak boleh netral bang, harus berpihak ke presiden. Nggak bukan, artinya kan dalam konteks dia betul loyal kepada presiden, tetapi di dalam lihat situasi politik itu jangan ada keberpihakan kepada salah satu kekuatan politik. Hebat juga ya Bin kelihatan. Ya ini kan Indonesia bos. Dulu kan kita kalau didatangin Intel di Cilosari ya kan, di HMI itu Bapak dari mana? Dari Bakin katanya. Buktinya apa Pak? Ada pistol di sini. Harusnya kan nggak dikasih tahu ya kan. Intel yang terbuka memang di Indonesia. Dari dulu ya Bang berarti ya. Transparan. Dari dulu berarti ya. Mudah. Intel demokrasi Bang ya. Dan lucunya kawan-kawan aktivis dulu sudah tahu itu Intel, dia masih berbuat sesuatu yang bertentangan, makanya gampang ditangkap. Kasih dulu contoh, kasih dulu cerita. Kasih dulu contoh cerita misalnya. Loh banyak kan kawan-kawan kita aktivis sudah tahu kan di depan tuh banyak Intel. Dia pidato, ya kan, sekeras-kerasnya anti Pancasila, anti Soeharto segala macam. Ya begitu turun pasti ditangkap lah. Sebut nama kawan abang coba. Nggak boleh. Kelakuan memang dikreasikan ya waktu Sebenarnya itu, ya. begini, dulu itu aktivis kalau ditangkap lalu kemudian dibina. Jadi kamu tuh maunya apa deh? Mau sekolah atau apa? Sekolah lah keluar negeri, biasanya keluar negeri. Itu iya. cara mudah mendapat beasiswa gini Bang tanpa Iya. LPDP ini ya Mr. Q ya Iya. zaman dulu ya. Rizal Ramli segala macem Iya, di Po Alam itu kan bisa sekolah karena demo di depan Intel ditangkap, habis itu udah sekolah aja ya. Habis itu adik-adik nurut. Adik-adik ikut. Jadi beasiswa itu ternyata ada dua macam. Pertama dari donor asing, yang kedua lewat demo. Oh Bang RR pakai metode itu ya. Iya. Ya kalau saya sempat lah ditawarin jadi calon anggota DPR, Nah, tuh. MPR. Nah, kan. itu dia. Kenapa abang Ya, nggak mau? tapi bukan dari Intelnya, dari bos-bosnya langsung lah. Iya. Ya, kita kan lebih senang jadi aktivis. Bosnya Intel siapa Bang? Zaman itu, Bang. Ya nggak usah tanya lagi lah. Kau teknis pertanyaan kau. Iya. saya Masa Intel. kita bicaranya Nggak ngerti aku. nggak usah. Pokoknya makhluk itu ada. Oh ya, invisible hand ya. Sama kayak kita tanya, aku digoda iblis yang mana kan bingung juga. Udah nggak usah. Jadi itulah. Oke. Kira-kira Pemilu jadi. antara Fir'aun dengan iblis ini susah dibedakan. Jadi kita yang harus berhati-hati. Kalau Lucifer beda lagi. Iblis lebih senang ada pemilu apa enggak Bang kira-kira Bang? Hah? Iblis lebih senang ada pemilu Iblis apa senang enggak? ada pemilu tapi rusuh. Artinya untuk menantang iblis kita caranya Ya cegah pemilunya juga. Kasih cerita Fir'aun dulu bang. Jadi biasa penutupnya itu bang. Cerita Fir'aun dari Mas Zulfan. kan khusus bagian timur tengah sama Eropa Timur itu Bang ya kan? Iya. Itu intinya bang duduk sini. Sebenarnya kita menunggu cerita Fir'aun abang ini. Kan cerita tapos tadi udah betina ya kan.
Kalau kita cerita Fir'aun ini agak susah ya. Karena sudah banyak sekali orang menggunakan kata-kata Fir'aun ini untuk kepentingan politik. Untuk mendiskreditkan orang gitu. Nah, jadi kelas-kelas yang menghadapi Fir'aun ini kan kelas-kelas para nabi. Kalau kelas-kelas masih di bawah para nabi, jangan coba-coba ngelawan Fir'aun lah. Kan gitu. Nah, jadi kan banyak orang itu merasa kuat, ya kan, merasa punya kekuatan untuk melawan kekuatan yang lain. Padahal kelas dia belum pantas untuk menjadi lawan atau untuk melawan. Oleh karena itu ya lebih bagus dia diam aja daripada resikonya tambah besar bagi dirinya gitu loh. Nah kan gitu. Nah kita kan pernah mendengar misalnya Pak Jokowi itu pernah dituduh sebagai Fir'aun ya oleh seseorang gitu ya, dan kemudian viral gitu kan, dan kemudian kalau nggak salah saya pada akhirnya minta maaf kan gitu. Nah tidak, Fir'aun itu jangan diartikan dalam konteks pemerintahan. Fir'aun itu kan sifat. Bisa saja orang yang tidak berkuasa, tidak punya kekuasaan, tapi punya sifat-sifat Fir'aun, sifat menindas, gitu. Jadi jangan selalu dibawa pada level kekuasaan. Gitu. Setiap orang tuh punya sifat-sifat Fir'aun itu. Namun ketika dia sudah mendapat kekuasaan, itu bahayanya lebih besar lagi. Nah ini oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini apa yang yang disampaikan oleh Adian tadi, ini memang kita ini harus menjadi kelas-kelas orang yang mencontoh jalannya para nabi ini. Ya di bawah-bawah nabi itu kan ada juga yang namanya Mahatma Gandhi, ya, ada juga Mandela, tokoh-tokoh Mandela, bahkan seperti Bung Karno misalnya, orang yang memang betul-betul concern kepada persoalan-persoalan masyarakat kita gitu loh. Nah, kalau menghadapi kelas-kelas Fir'aun ini, ya harus orang yang dekat sama Tuhan. Ya orang-orang yang jauh sama Tuhan jangan coba-coba melawan Fir'aun, pasti tenggelam. Ya kan? Nabi Musa itu kan bolak-balik menghadapi Fir'aun ini, dia bolak-balik kan. Ya ciri dekat sama Tuhan gimana zaman sekarang? Kenapa? Ciri dekat sama Tuhan ya gimana? Ya, apakah beribadah itu dekat dengan Tuhan? Oh, belum tentu. Salah satu, ibadah itu kan salah satu, ya kan. Tapi bukan ibadah yang dipamer-pamerkan. Hubungan kita dengan Tuhan ini nggak perlu kita sebar-sebarkan, ya kan. Apalagi kita pakai lewat WA misalnya memanggil orang sholat tahajud, ya kan. Mari puasa Senin Kamis bareng-bareng, nggak perlu. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat personal sekali. Oleh karena itu orang sholat tahajud itu istri pun nggak boleh tahu bahwa kita itu sedang menjalankan tahajud. Makanya disuruh tengah malam. Kalau tahajud itu disuruh siang-siang, baru orang semuanya perlu tahu. Tahajud itu kan tengah malam yang sepi sekali. Yang kita kalau perlu istri, anak, siapapun di rumah itu tidak tahu kita itu sedang akan menjalankan tahajud. Nah kalau kita obral, ini kan rahasia, kau mau cerita berkeluh kesah kepada Tuhan kan, gitu, mau berkeluh kesah kepada Tuhan. Ya Allah, ini ada macam-macam lah kita keluh kesah. Nah tergantung pada tingkatnya. Kalau mereka mengurus rakyat, keluh kesahnya tentang rakyat. Kalau dia persoalannya hanya mengurus dirinya, keluh kesahnya persoalan dirinya, kan gitu. Macam-macam keluh kesah itu disampaikan kepada kepada Tuhan. Makanya satu hal yang paling penting, kita jangan lupa diri. Ya, di mana kita berada, siapa kita harus paham. Dan selalu kalau saya tuh yakin, orang yang lupa diri, orang yang arogan, sombong, itu pasti karena dia lupa sama Sang Pencipta. Asik. Nah inilah. Terus dikaitkan sama cerita Fir'aun, Bang. Tolong seperti biasanya SOP ya Bang di sini. Ya, dan di koalisi Pak Prabowo ini ada Fir'aun, koalisi Pak Jokowi. Ntar dulu ending dulu. Iya. Ya kan? Jadi pada akhirnya
Kalau dalam bahasa Arabnya akhirul kalam. Ya kan? Ini antara Ibu Mega dengan Jokowi pada akhirnya ini endingnya itu mereka akan bersama, gitu. Saling membangun pengertian, kebersamaan, ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan catatan syarat-syarat yang disampaikan Hasan tadi itu ada. Syarat ketentuan berlaku ini Bang. Nah, kalau nggak ada syarat itu semua udah tarik garis hitam putih itu selesai, itu nggak bisa. Nah, kemudian kalau kita bicara soal Fir'aun, Kita dulu kumpulin cerita Fir'aun Pak Zulfan semua. Fir'aun ini kan jangan kita lihat, kita jangan bicarakan personifikasi. Fir'aun ini kan sudah menjadi sifat-sifat, gitu loh. Nah, kalau ditanya di partai mana, hampir semua partai sifat-sifat itu ada. Orang-orang yang menyifati itu ada. Tapi siapa ya kita nggak tahu, ya kan? Makanya ke dalam satu doa di keluarga Nabi itu, doanya adalah, ya Allah, Engkau beri kekuatan dan kesempatan kepada yang namanya iblis. Fir'aun itu kan dekat dengan iblis. Sekolah bareng kayak itu. Memasuki relung-relung tubuh kami, melalui darah-darah kami, dan iblis ini mengetahui apa niat dan rencana kami. Sementara Engkau tidak memberi kekuatan kepada kami dan kesempatan kepada kami untuk mengetahui apa rencana mereka. Bagus banget. Ya kan? Jadi ini perang asimetris kita nih Bang. Lah ya. Bagus banget. Jadi Allah itu memberi kepada iblis itu memahami, mengetahui niat kita ini, mau kemana kita. Dia tinggal hadang-hadang aja. Kalau imannya lemah, ikut. Imannya kuat, lurus, kan gitu. Sementara Kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Apa Kita strategi tidak, Allah itu tidak Catenaccio-nya memberikan kepada iblis. kita kemampuan dan pengetahuan. untuk membaca niat iblis. Nggak bisa. Kenapa gitu Bang? Makanya kita disuruh beriman. Oh. Dengan iman itulah kita bisa menghalau Iblis- niat-niat iblis itu. Ya, menjauhi dari Nah, sifat-sifat tinggal kan di Fir'aun partai-partai ini, itu banyak yang beriman atau banyak yang tadi. Beriblis. Bang, ya. Beriblis dan berfir'aun kan. Kita lihat nantilah hasil Iya, pemilu. Oke, Cerita Bang Fir'aun Zulfan dulu. kita tutup dulu dengan cerita Fir'aun, Bang. Silakan. Jadi ini cerita Fir'aun. Iya, Kita cerita udah Fir'aun. enak-enak cerita demo. Abang nggak nyetok cerita Fir'aun kalau kesini tuh, abang harusnya udah nyetok cerita Fir'aun. Nggak, ini kan otomatis aja. Ya kan? Ngapain kita stok-stok soal Fir'aun ini. Coba. Jadi semua orang itu punya potensi untuk menjadi Fir'aun. Terutama ketika dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, ya, kemudian punya kemampuan finansial yang besar, lalu punya pengikut dan dukungan yang besar, maka dia potensi untuk menjadi Fir'aun. Oleh karena itu kita menasihati, hati-hatilah orang yang berkuasa. Ketika dia ini mempunyai kekuasaan yang luar biasa besar, mempunyai finansial yang cukup besar juga, kemudian punya pengikut dan pendukung yang besar, dia harus hati-hati, koreksi diri, dia mawas diri. Kalau enggak, dia akan menjadi Fir'aun abad modern. Dan itulah sebabnya Fir'aun dulu itu karena kekuasaannya itu tadi, arogansi, ya kan, zalim, kezaliman yang dia bangun. Oleh karena itu hati-hati, kekuasaan, uang, dan dukungan dari masyarakat yang begitu besar ini akan menjadi bahaya dan bisa menjurus kepada kezaliman yang luar biasa dan menindas kepada rakyat. Oleh karena itu, siapapun yang berkuasa dalam bentuk apapun harus lebih hati-hati. Demikianlah. Sudah. Berarti kroco-kroco kayak kami ini agak jauh dari terjerembab ke lembah Fir'aun yang dikutuk Tuhan ini kan. Kecuali ya. Bisa juga jadi pembisik Fir'aun. Kasih dulu sebagai penutup cerita Fir'aun soal kebanggaan ini, Bang. Ya, satu ya, saya sebelum masuk ke Fir'aun, saya mengharapkan Anies sekarang keluar kandang. Bukan fisiknya, pikirannya harus keluar. Apa ide dan gagasan? Apa yang dimaksudkan dengan change, perubahan? Apa yang dia maksud dengan continuity? Itu harus dijabarkan. Ini diskusi menarik ini.
Jangan Ini disimpan-simpan. harus dibikin serinya nih. Ah, kita lanjut tetap Nah, Ya kan? ini menarik Kalau nih. ini nanti disimpan-simpan Menarik ini. terus orang nggak tahu apa sih yang mau dirubah. Tapi abang Demokrat, yakin disimpan ya? Demokrat tidak jelas apa yang mau dirubah. PKS nggak jelas, Nasdem nggak jelas. Tapi Anies abang juga yakin jelas. ini disimpan sama Anies ya? Saya nggak tahu. Disimpan apa nggak ada, Bang? Jangan kalau ada jangan disimpan-simpan. Oh. Ya kalau nggak ada lebih parah lagi kan. Tapi ini menarik ini. Jadi maksud saya jangan sampai Mantap juga ini selanjutnya gitu. apa capres-capres ini bolak-balik yang diberitakan Jokowi makan sama Prabowo, Ganjar ketemu Jokowi, Anies ke ke sana ke tempat kampung SBY itu. Pacitan. Ini ide dan gagasan semua capres ini harus kita tahu. Iya. Gitu loh. Dan itu harus jelas ABCD-nya itu apa. Kok bicaranya melanjutkan IKN, melanjutkan infrastruktur. Ini kan bukan ide dan gagasan, ini kan teknis. Pelaksanaan. Siapapun presiden sebenarnya nggak sulit menjalankan itu. Gitu loh. Kalau ada duitnya, ada tenaga ahlinya, ada semua kan. Tetapi kan kalau kita bicara ide, gagasan, dan visi Indonesia ke depan itu seperti apa? Apa yang mau kita rubah dari kekurangan-kekurangan sekarang? Apa yang mau kita lanjutkan dari kelebihan-kelebihan sekarang? Itu harus jelas. Ini yang menurut saya itu. Nah makanya kalau kita kaitkan dengan Fir'aun itu kan ada dua penyakit. Fir'aun ini satu, dia zalim dan sombong. Fir'aun ini Ramses II. Nanti dulu lah. Jangan terlalu teknis pokoknya. Teknis. Nanti. Kalau Maksudnya di era siapa nih? Fir'aun di era Ramses. Fir'aun Ramses II pun ngikut. pokoknya Fir'aun yang zalim dan sombong. Oke. Ya kan? Nah, pasal 3 tadi Bang, pasal 3. Iya. Fir'aun ini kan dua sifat ini yang dia paling jelek. Dia satu zalim dan sombong. Ada orang zalim tapi nggak sombong. Zalim tapi nggak sombong. Senyum-senyum dia bunuh orang pelan-pelan. Iya. Ya kan? Iya, Tidak Fir'aun. terang-terangan. Belum Fir'aun. Belum Fir'aun karena cuma satu. Zalim aja tapi nggak sombong. Nggak sombong. Ada satu lagi orang sombong Tapi nggak zalim. nggak zalim. Ada Fir'aun ini zalim dan sombong. Nah kira-kira kalau jadi pemimpin Jangan kayak gitu. jangan zalim dan sombong. Salah satu aja. Nah, artinya salah satu pun tidak boleh. Iya. Iya kan? Apalagi dua-dua. Apalagi dua-dua. Dan ada seorang perempuan pada zaman Fir'aun dizalimi oleh suaminya. Setiap hari digebukin sama suaminya sampai berdarah-darah. Tapi darah-darahnya itu tidak sampai ke leher ke atas, badan aja. Ya kan? Iya. Datanglah dia mencari siapa kira-kira yang bisa membantu dia supaya suaminya ini tunduk, patuh, dan mencium kaki si istri. Supaya jangan mukul-mukulin lagi istrinya. Datang dia kepada satu ulama syekh, orang besar pada zaman Fir'aun. Dia datang, tanya, Syekh, ada nggak kira-kira amalan Untuk atau doa-doa supaya suami saya ini jangan mukulin saya lagi, tapi dia tunduk dan patuh kepada saya. Mikir ini saya. Waduh, agak berat ini kata dia. Ada cara dia bilang. Kalau gitu kau cari 5 bulu serigala. Perempuan ini kan mikir bagaimana cabut bulu serigala. Ya kan? Serigala ini nggak pernah sendiri-sendiri, bergerombolan. Tapi udahlah dia bilang, karena dia ingin betul suaminya supaya tunduk sama dia. cari sama dia. Dia cari sama dia. Pergi ke padang pasir. Ada serigala. Dia lihat rombongan serigala. Ya kan? Dari rombongan serigala ini dia intip kemana nih serigala ini. Rupanya ada guanya. Serigala kan suka tuh kalau malam masuk gua kan. Gelap. Pertama dia bawa daging. Taruh agak jauh dari pintu gua. Datang serigala makan semua. Jadi serigala ini nggak jalan kemana-mana. Daging udah ditaruh sama orang ini. Hari kedua makin dekat ke pintu. 3 makin dekat ke pintu. 4 makin di mulut pintu. Yang kelima, hari kelima dia masuk ke dalam gua, kasih makan di dalam gua. Semua serigala itu udah kenal sama dia. Ya kan? Wah ini orang baik kawan kita, kata serigala ini ya. Bayangkan tiap hari dia kasih kita makan dan kita nggak perlu berburu, kata si serigala. Dan ini instingnya serigala ya. Serigala betul? Wolf. Udah.
Panjang kali ceritanya. Jadi dia gendong anak serigala. Jangan lu potong. Dia gendong anak serigala, induk-induk serigala senang, ya kan, semuanya kumpul. Berhasillah dia mencabut 10, bukan 5. 10 bulu serigala. Melampaui KPI ya. Melampaui target FIFA. Akhirnya dia datang Standar FIFA. dia datang ke Syekh tadi ini. Syekh, ini bulu serigala. Ah, nggak percaya saya. Benar ini serigala, kata si Syekh itu. Benar, bagaimana caranya? Kok bisa ini? Dia ceritalah proses dia itu berhasil mencabut itu dengan memberi makan tadi. Si Syekh ini bilang, mana bisa aku percaya? Suami kau pukul kau. Serigala aja tunduk sama kau. Oke, ada 3, Dir. Apa? Pertama, ini kayaknya udah agak cukup kumpulan cerita Fir'aun Bang Zulfan kita jadiin satu konten nih. Betul. Nah, Saya sekarang ini gara-gara Cak Nun ini jadi orang ya riset dikit-dikit. Soal Fir'aun ini. Nah, Cak Nun kan bilang soal ini Fir'aun, Haman, Karun. Jadi saya mau cari ada berapa ayat di Quran itu mengenai Fir'aun, gitu kan? Ada berapa ayat mengenai Karun. Karun ini kan konglomeratnya masa Fir'aun itu kan. oligarkinya lah. Nah, itu ada. Kemudian Haman sebagai penasehat ini, tukang kompornya ini, ya kan? Pembisik. Pembisik. Tapi pembisik ini ngeri. Nah, artinya kan saya juga nggak nyari di dalam kitab Alkitab Injil ada juga itu kan cerita tentang Fir'aun itu. Semua kita carilah. Nah, supaya apa? Supaya jelas sebenarnya identifikasi Fir'aun itu seperti apa, ya kan? Dan supaya kita juga jangan salah kaprah, gitu loh. Ya. Tapi kan saya karena belum selesai ini apa yang saya cari, jadi saya nggak bisa ngomong di sini. Riset intelijen Abang ini. Kira-kira apa kesimpulannya, Bang? Ya kesimpulannya macam-macam. Fir'aun ini kan banyak jenis, ya kan? Jadi ya kita harus jujur lah. Fir'aun itu kan ngeri, ya. Pokoknya yang nggak mau taat sama dia bunuh, ya kan? Bahkan dulu itu untuk mengancam yang lain supaya mau mengaku dia Tuhan atau mau mendukung dia, itu bisa digoreng di atas besi panas itu. Nah kalau Pak Jokowi kan dibilang Fir'aun kan jauh sekali lah, mana dia melakukan hal itu, ya kan? Artinya nggak relevan sama sekali untuk menyebut Pak Jokowi itu dalam konteks Fir'aun. Itu menurut saya udah nggak pas, ya kan? Yang bilang siapa, Bang? Ya itu kan waktu itu Cak Nun yang ngomong, ya kan? Menurut saya nggak pas lah kalau karakter Fir'aun itu ditempelkan kepada Pak Jokowi. Oleh karena itu dia melakukan pengabdian secara sungguh-sungguh. Dan saya tahulah orangnya bertanggung jawab lah. Orang saya kenal sama dia 25 tahun kok. Ya. Jadi orang yang kerja sungguh-sungguh, dan dia kan sebelum jadi pengusaha kan dia tentara ini. Umur dia tentara. Tentara? Iya. Tentara juga, Bang? Iya, TNI. Tapi sampai letnan ya Pak ya. Dia keluar terus dia bisnis. Letnan Kolonel. Letnan. Oh, letnan itu letnan 2, letu letda gitu. Oh, lebih tinggi AHY berarti ya. Mayor ya. Mayor Purnawirawan ini, Bang ya. Ya. AHY kan sama Bujang Sersan Mayor tinggi mana, Bang? Bujang. Aku turunkan kau dari Mayor ke Sersan Mayor itu lebih tinggi mana? itu artinya kopral. Serma. Ya udahlah P3 ini. Ya itulah Abang terlalu panjang. P3 ini partainya Nabi Musa. Masuk. Nah, dengar kita. Menghadapi situasi Fir'aunism. Ya kan? Ini bukan orang ya, paham. Makanya pakai nizam. Ya kan? Fir'aunism. Paham yang membangun kekuasaan atau kekuatan-kekuatan berdasarkan pikiran-pikiran yang ada pada masa Fir'aun dulu kan gitu.
Nah, jadi berat ini buat P3 menghadapi situasi ini. Nah, paham-paham ini kan begitu luas sekarang ini. Apa artinya Fir'aunisme itu? Di situ ada orang, Fir'aun ini kan ada yang namanya oligarki pada masa dia. Walaupun cuma satu orang, yang namanya Haman. Hamam kan punya dinda-dinda juga kan. Ini oligarki. Iya, oligarki. Kau jalu Dinda. Gitu-gitu lah dulu Bang ya. Jadi memang Qarun kok Qarun. Hamam ini yang gini, Hamam ini yang ngomporin Fir'aun. Iya. Fir'aun, kau ngaku aja jadi Tuhan katanya. Oh iya, yang mengangkat Fir'aun jadi Tuhan. Coba kasih cerita dulu Hamam dan Fir'aun nih. Iya, jadi dialah pertama sekali yang meminta, yang suruh Fir'aun mengaku Tuhan. Iya. Dia lantik lah Fir'aun banget. Jatuhlah Fir'aun atas dasar itu. Ana Rabbul Alamin. Aku penguasa alam semesta, kata dia. Orang takut semua. Kata Fir'aun, nanti kalau orang nggak mau ngakuin aku Tuhan, bagaimana? Kau bunuh. Orang kau penguasa. Jadi kan Tuhan mematikan, menghidupkan. Nah, jadi dibunuh sama dia, sama si Fir'aun. Kemudian waktu Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan, kan semua tunduk. Kecuali si Haman. Nggak mau tunduk. Kau kenapa nggak sujud? Nggak tunduk, kata Fir'aun. Kan aku yang ngangkat kamu. Nggak ada tunduk. Nggak ada cerita, aku Tuhan sekarang. Gitu. Jadi jangan sembarangan ngangkat-ngangkat orang sebagai jadi Tuhan atau jadi figur yang sangat dipuja-puja. Kau pun juga bisa jadi korban dari dia, kan gitu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi intinya begini, kalau kita kembali kepada persoalannya, janganlah kita terlalu fanatik kagum kepada seseorang, karena suatu saat kita akan tidak suka kepada dia. Jangan juga kita membenci kepada seseorang itu terlalu berlebihan. Kita benci betul berlebihan, akhirnya kita menjadi kawan dia. Jadi itu. Jadi ya kayak sekarang orang kan benci sama Pak Jokowi habis-habisan, itu jadi kawan. Dulu senang sekali sama Jokowi, sekarang yang menentang Jokowi orang yang dekat sama dia semua. Dulu kita kritik Pak Jokowi aja mereka ngamuk, sekarang mereka yang ngamuk sama Jokowi. Nah itulah, jadi kita tahu kehidupan itu pasti ada naik turunnya ya, hubungan-hubungan itu. Nah Musa sama Fir'aun ini gimana ya? P3 ini adalah Musa melawan Fir'aun ini. Ya Musa ini, P3 ini kira-kira sekarang posisinya seperti Fir'aun. Seperti apa? Melawan Fir'aun. Ya. Dia seperti Musa melawan Fir'aun. Nah, Fir'aun yang kita maksud sini bukan person, tetapi sistem yang ada ini memang berat buat P3 ini. Tetapi kalau dia berjuang secara serius, kan tidak ada sandaran yang lebih kuat daripada kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kader P3 harus banyak baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bisa saya. Allahus samad. Apa Allahus samad itu? Adalah inilah tempat aku bersandar. Ya kan? Gitu. Ya kan? Dia bisa tapi nggak tahu artinya itu Bang. Kayak Abang bantu tadi. Perlu tafsir-tafsir yang banyak kalau ngomong sama dia nih. Kalau nggak dia tafsirkan sendiri kacau. Ya kan? Udah bagus dia mau kacau tuh. Kacau pun belum dia biasanya. Jadi itu. Nah, saya kira P3 ini kekuatan basis agamanya, pesantrennya, dan ideologisnya itu terus dibangun. Nah, ini tidak cukup hanya seorang Murdiono sendiri yang kerja, tapi saya yakin Murdiono perlu Sudarmono, perlu Bambang Kusowo, tidak cukup Mardiono sendiri yang kerja. Yusril Iza Mahendra, perlu Ginanjar Kartasasmita gitu kan Bang? Semua kerja. Janganlah itu menang orang-orang itu. Abang sebut Murdiono tadi. Orang itu kan bagian dari sistem. Iya. Makanya Murdiono nggak bisa sendiri, perlu Sudarmono, perlu Ginanjar Kartasasmita kan, Bambang Kusowo ya nggak Bang? Yusril Iza Mahendra, Johan Effendi, M. Yusuf kan, Sukarton. Iya, Johan Effendi ya kan Bang? Johan Effendi siapa? Gimana Abang ini? Iya. Staf khusus. Apa presiden penulis pidato presiden? Staf khusus Mardiono ya. Murdiono. Oke. Dan konteks Musa itu Musa tetap berusaha mereformasi sistem dengan cara-cara yang baik. Iya. Bahkan menasihati Firaun dengan cara-cara yang baik. Kira-kiranya perang juga tapi Bang. Iya, tapi upaya reformasi dengan cara-cara yang baik itu dalam. Ya itu kan anjuran dari Tuhan, dari Allah. Datanglah kau kepada Fir'aun
itu dengan menggunakan bahasa yang baik. Ingatkan dia kesalahan-kesalahan dia itu apa. Jangan datang ke Mahfud MD. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.